Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Sekarang kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, jangan lelah, karena sebagai anak-anak hamba Tuhan tentunya kita tidak boleh lelah melayani Tuhan, membantu pelayanan orang tua kita. Karena mungkin setelahnya kita yang akan meneruskan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya lagi, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap bangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, kita beri kemuliaan. Haleluya. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian, Bukti Kebesaran-Mu. Kita naikkan ini dengan penuh ucapan syukur kita, dengan segenap hati kita. Kita katakan pada Tuhan bahwa kita ingin hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, Kau sempurna
murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita akan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, Yesus, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, Yesus, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi
kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Glory, haleluya. Yes. Kita sembah Dia. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Yes. Yes. Sekali lagi kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kalau pada sore hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul ya Tuhan, anak-anak hamba Tuhan dari sekolah Alkitab Batu angkatan 41 ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh dipertemukan dalam komunitas yang indah ini ya Bapa, untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, bersekutu bersama ya Tuhan, saling menguatkan di tempat ini ya Tuhan. Bahkan kalau sebentar ya Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang pakai urapi Tuhan, mulut tidak bibir hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman, agar firman yang sebentar akan disampaikan Tuhan, boleh tertanam Tuhan, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah Tuhan di dalam kehidupan kami semua ya Bapak. Sehingga firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak, dan melalui kehidupan kami Tuhan, nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan ya Bapak. Kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi garam Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami ya Bapak, terutama Tuhan dalam pelayanan kami di tempat orang tua kami ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Semuanya dengar suara Om Jimmy? Dengar Om. Dengar Ya. Ya. Selamat sore ya semuanya. Ada berapa banyak kita ya?
Ada 24 orang. Puji Om, Tuhan. boleh gede kasih besar sedikit suaranya? Om kurang gede? Kurang. Oh, kurang. Mic-nya ya, Om deketin lagi ya. Udah. Aduh, hampir ketelan mic-nya. Udah, dengar? Tes, udah dengar semuanya? Oke Om, sudah Om. Silakan Om. Siap, oke. Ya. Mantap Om. Nah, puji Tuhan, selamat sore adik-adik, anak-anak semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Sore hari ini kita bertemu lagi dalam acara apa? Breakthrough Arrow. Ya. Nah, sore hari ini tema kita adalah berharga di mata Tuhan. Nah, pertama Om Jimmy mau tanya, siapa yang sudah ngerti ya? Di sini kan semua papa kita pendeta ya. Sudah ngerti kalau kenapa ya papa kita itu jadi pendeta gitu ya? Apakah semua sudah ngerti? Kok papa saya pendeta? Kok nggak jadi manajer ya? Nah, atau kenapa nggak jadi bisnismen ya, gitu, atau nggak jadi menteri, atau nggak jadi presiden aja deh, ya? Hah? Kok jadi pendeta? Nah, hari ini kita mau lihat ya. Pertama, Om Jimmy mau mengajak kita melihat mengapa papa kita itu dipanggil Tuhan untuk menjadi pendeta. Nah, di dalam Ulangan kita awali dengan firman Tuhan, ya. Buka di Alkitab, kitab suci, kalau enggak yang HP suci, ya. Yang apa lagi ya? Nah, sekarang sudah bisa pakai Alkitab, HP, semuanya. Buka di Ulangan pasal 10 ayat 8 dan ayat 9. Nah, ini adalah jawaban ya, jawaban mengapa papa kita ini kok jadinya pendeta. Nah, pertama di dalam Ulangan 10 ayat 8 dan ayat 9. Om Jimmy baca ya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Ayat 8. Ayat 9, sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka atau tidak mendapat warisan bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa papa kita ini, mama kita ini kok jadi pendeta. Pertama, kita harus mengerti bahwa kalau papa, mama jadi pendeta, itu bukan karena keinginannya sendiri, tetapi ini adalah pilihan Tuhan. Ya. Jadi ini adalah satu pilihan Tuhan, Tuhan yang mengkhususkan, Tuhan memilih dan mengkhususkan. Kalau kita lihat dari firman Tuhan, waktu Tuhan memilih suku Lewi. Nah, suku Lewi ini dia sama juga dengan pendeta pada hari-hari ini, atau keluarga pendeta atau imam. Nah, jadi kita lihat di sini melalui firman Tuhan, pada waktu
pada waktu itu Tuhan yang menunjuk. Yang pertama, papa kita, mama kita itu menjadi pendeta, kita harus tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Jadi itu adalah satu tugas yang khusus. Nah, tugas yang Tuhan beri dikatakan mengangkut, ya, kalau suku Lewi dipilih oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan, tugasnya dalam ayat 8 dikatakan mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Lalu yang kedua, bertugas melayani Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan demi nama Tuhan memberkati seluruh bangsa Israel. Nah, ada 3 ya. Ini kita mengenal dulu mengapa papa kita jadi pendeta. 3 hal ini. Jadi poin pertama, kalau papa mama itu jadi pendeta, itu adalah misi atau panggilan khusus yang Tuhan berikan. Jadi kita anak-anak harus tahu, ya. Jadi bukan papanya yang mau jadi pendeta, bukan mamanya mau jadi pendeta, tetapi juga untuk kita, ya, pembelajaran bagi kita untuk jadi pendeta, maka harus ada panggilan khusus. Itu nomor 1. Jadi kalau Tuhan sudah panggil papa mama dan nanti kalau Tuhan panggil kalian harus tahu itu adalah satu panggilan Tuhan yang luar biasa. Ya, sebab tidak semua orang nanti Tuhan panggil menjadi pendeta atau menjadi imam, ya. Kalau dulu imam. Nah, imam ini dipilih Tuhan dari suku Lewi. Ya, jadi ada yang kita harus mengerti bahwa imam, ya, itu dipilih dari suku Lewi. Nah, suku Lewi ini berarti itu termasuk dalam keluarganya, mamanya, anak-anaknya. Nah, jadi kita ini, papa kita pendeta, kita anak pendeta. Kalau dalam Alkitab kita digolongkan menjadi suku Lewi. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada mengapa papa kita itu menjadi pendeta. Pertama adalah panggilan khusus dari Tuhan. Jadi kita harus hargai itu. Ya. Dan sesuai dengan tema, kita harus bangga. Bangga mengapa? Sebab tidak semua orang Tuhan pilih untuk menjadi pendeta. Sebab kita lihat ada 3 tugas tadi yang Tuhan katakan. Pertama, mengangkut tabut perjanjian. Ya. Tabut perjanjian kalau dalam ibadah perjanjian lama pada waktu Musa dulu, tabut perjanjian itu adalah sarana atau wadah, ya, wahana bagi Tuhan untuk hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi coba kita lihat, ya, tugas papa kita sebagai pendeta, ya, bagaimana tugasnya itu menghadirkan Tuhan. Itu luar biasa. Ya. Itu satu tugas yang luar biasa. Menghadirkan Tuhan di tengah-tengah ibadahnya bangsa Israel atau di tengah-tengah gereja atau jemaat Tuhan. Sebab dalam satu ibadah yang paling penting, yang paling esensial dalam satu ibadah adalah pertama Tuhan harus hadir. Ya, kalau kita melihat perjanjian lama dulu waktu Salomo membangun bait Allah, dia membangun bait Allah setelah itu ditabiskan, didoakan. Nah, yang paling pertama yang dihadirkan oleh Raja Salomo adalah Shekinah. Shekinah itu adalah awan kemuliaan yang menunjukkan Tuhan hadir. Nah, waktu Tuhan hadir, woi, luar biasa. Ya, bait Allah itu menjadi berkat dan waktu itu Salomo berdoa, Raja Salomo berdoa,
siapa saja yang berdoa, bangsa Israel di mana saja mereka berada, kalau mereka berdoa menghadap atau berkiblat ke bait Allah Salomo, maka Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Itu luar biasa. Hebat kan? Ya, tugas Papa kita hebat ya. Menghadirkan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan pelayanan. Yang kedua adalah melayani, ya, melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan ini nanti akan menjadi sesuatu pekerjaan yang luas, ya, memberitakan Injil, ya, mendoakan orang yang sakit, ya, melawati dan seterusnya, ya, bentuk-bentuk pelayanan yang kalian pasti sudah lihat ya, Papa kalian bagaimana melayani, mempersiapkan dan sebagainya. Nah, itu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, kita singkat saja yang kedua itu, kalian pasti tiap hari lihat, ya, Papa berdoa enggak waktu melayani? Nah, kelihatan ya, kalau waktu Papa berdoa kayaknya urapannya mantap ya. Kalau Papa lagi WA, setelah WA langsung khotbah, kayaknya hambar ya. Nah, kalian tahu semua ya, karena cuman kita yang tahu, jemaat nggak tahu itu ya, cuman kita yang tahu. Itu rahasia Papa dengan kita itu ya. Jadi kalau Papa macam-macam, kita udah tahu tuh rahasia Papa gitu ya. Nah, ya. Jadi rahasia Papa di tangan kita itu ya. Nah, gitu. Itu pelayanan kita, pelayanan Papa atau hamba Tuhan atau pendeta kepada Tuhan. Nah, yang ketiga tadi dikatakan bahwa tugas memberkati umat. Nah, ini salah satu lagi yang kita uraikan yang memang satu pekerjaan yang luar biasa. Ya, padahal kadang-kadang Papa kita ya, siapa yang pernah lihat Papa itu kadang-kadang banyak masalah gitu ya. Banyak pergumulan gitu. Tapi dia harus tetap menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Ya, ini bukan sandiwara, ya. Ini bukan sinetron, bukan. Tetapi ini memang tugas. Jadi kalau orang tua kita, Papa itu sementara mungkin banyak pikiran, kecapean dan sebagainya, ya, tetap Papa kita, orang tua kita sebagai seorang pendeta harus tetap menjadi berkat bagi jemaat. Ya, Om saksikan kemarin ya pada hari Minggu lalu ada seorang jemaat, dia dari keluarga Buddha ya, keluarga ini orang Buddha. Nah, Om Jimmy harus layani keluarga ini kadang-kadang pulang sampai pagi. Ya. Sampai pagi baru pulang, sampai jam 3, jam 4 baru pulang. Padahal badannya udah capek, tapi harus tetap pergi melayani. Ya, dan puji Tuhan, nah itu hasil ya, hasil waktu kita orang tua kalian ya, seperti Om Jimmy juga melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Lalu hari Minggu kemarin dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Haleluya. Luar biasa bukan? Ya, orang Buddha lahir dari kecil Buddha ya, sampai sudah usia sekarang 50 tahun ya, tetap setia dia beribadah Buddha, lalu dia melepaskan tempat ibadah atau berhalanya. Dan dia katakan, Pak Jimmy, saya mau terima Tuhan, saya mau ikut Tuhan Yesus. Langsung Om Jimmy baptis. Terima Tuhan, anugerah dan keselamatan. Padahal kalau dia tahu Om Jimmy baru pulang dari tempat yang jauh, udah capek banget. Ya, nah anak-anak Om Jimmy juga nggak tahu, ya. Tadi si Grace, ya Graciel, siapa lagi? Nah, itu ada kelihatan David, ya James David, anak Om Jimmy juga. Mereka nggak tahu, ya. Kadang-kadang papa kita udah capek, udah mana, ya. Tapi harus tetap menjadi berkat.
ketiga tugas ini, ya, setelah kita mengetahui, kita tahu bahwa inilah tugas, ya, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Nah, kalian tadi sudah mengerti bahwa menjadi seorang pendeta, ya, itu adalah satu panggilan. Jadi panggilan itulah yang membuat seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, dia siap melayani Tuhan. Bahkan ada teman-teman Om Jimmy, ya, teman-teman papa kita, sekarang ada di kepulauan, ya, daerah pulau yang terpencil. Ada teman Om Jimmy, teman papa kalian yang sekarang lagi melayani di daerah transmigrasi. Ada yang di dalam hutan. Ya, ada teman Om Jimmy yang ditelepon. Bagaimana bro? Ya. Gimana pelayanan di sana? Puji Tuhan, hari ini persembahan 1 ekor ayam, 3 pucuk daun ubi, dan 500 perak persembahannya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, kita kalau di sini kalian anak-anak hamba Tuhan, ya, mungkin selesai ini boleh nanti pesan McD gitu ya. Bisa online pesan McD. Tapi kalau teman-teman kita yang ada di desa, ada di kepulauan, pedalaman, mereka bukan memesan McD, ya. Mereka memesan McC. Kalau McD singkatannya McDonald, ya, McDonald. Tapi kalau di sana yang Om Jimmy pernah kunjungi, yang mereka pesan McC atau McSingkong, gitu, ya. Bukan McDonald, McSingkong. Tetapi mengapa mereka, papa mereka, ya, orang tua mereka setia melayani Tuhan? Karena tadi pertama, mereka tahu bahwa kalau mereka harus melayani Tuhan, sekalipun mereka ada di tempat-tempat yang terpencil, mereka bahkan ada di dalam kekurangan, tapi satu hal yang mereka imani, bahwa mereka memenuhi panggilan Tuhan. Katakan amin. Itu luar biasa. Karena mereka memegang panggilan Tuhan, ya, dan mereka melakukan tugas mereka, memikul tabut perjanjian Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Mereka menjadi berkat di mana saja mereka berada, bahkan sekalipun mereka berada di dalam kekurangan. Jadi, Om Jimmy mau sampaikan kepada kita, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta, itu adalah satu tugas yang sangat mulia. Jadi kalau kita mau jadi hamba Tuhan, orang tua kita jadi hamba Tuhan, mereka tidak memperhatikan hanya sebatas materi. Tidak hanya memperhatikan kesenangan-kesenangan jasmani. Tetapi yang mereka perhatikan adalah kehendak Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan, ya, anak-anak pendeta, lebih lagi kita harus bangga. Nah, cuman pertanyaan Om Jimmy, setelah kita tadi melihat dan mendengar, ya, mengapa orang tua kita itu menjadi pendeta? Mengapa ada pendeta-pendeta yang di pelosok-pelosok? Mengapa ada teman-teman pendeta, ya, teman papa kita yang ada di daerah-daerah terpencil? Nah, sekarang pertanyaannya, ya, untuk kita semua. Om Jimmy mau mengajak kita melihat situasi ini. Om Jimmy mau tanya satu pertanyaan. Ya, kalian jawab dengan jujur. Sekarang siapa yang bangga kalau papanya itu adalah pendeta?
Ada yang bisa angkat tangan? Ya. Om Jimmy juga sebelum jadi pendeta, Om Jimmy juga anak pendeta. Om Jimmy tahu menjadi anak pendeta itu bagaimana. Anak pendeta, ya Om Jimmy kalau dulu mau nakal, nggak boleh nakal. Karena apa? Karena teman bilang, kamu kan anak pendeta. Ya, dulu papanya Om Jimmy nggak boleh masuk bioskop. Ya, nggak boleh masuk kalau sekarang teater 21. Karena apa? Karena anak pendeta. Lalu nggak boleh, pokoknya nggak boleh macem-macem. Nggak boleh hal-hal yang aneh-aneh. Karena alasannya adalah anak pendeta. Nah, tapi ada juga waktu-waktu senang. Ya, ada waktu-waktu senang. Nah, kalau papa kita diundang melayani satu ibadah, lalu nanti kalau diundang makan, biasanya pendeta dulu yang dipersilakan. Nah, kalau pendetanya duluan, anak-anaknya selalu ikut di belakang papanya. Ya. Jadi banyak senang, banyak duka. Ya. Tapi Om Jimmy dulu papanya hidup di dalam masa perintisan. Ya. Jadi memang waktu itu kehidupan secara ekonominya minim. Nah, jadi banyak hal-hal yang kalau teman mau nggak bisa. Ya, kalau mau pergi jalan, teman-temannya ada baju baru, Om Jimmy nggak ada, nggak bisa. Ya, sehingga ada hal-hal atau keadaan ada waktunya senang, ada waktunya merasakan kesusahan. Ya, tapi pada sore hari ini, setelah kita melihat, ya, mengerti mengapa orang tua kita itu menjadi pendeta, dan dalam segala keadaan, orang tua kita itu selalu mengutamakan tugas pelayanan kepada Tuhan. Tapi seringkali kita, anak-anak, merasa ada satu perasaan yang sepertinya katakan apa ya, kalian yang dapat ungkapkan. Om Jimmy dulu juga dapat merasakan dan dapat mengungkapkan hal itu secara pribadi. Tapi kalian sebagai anak-anak pendeta, pastinya kalian juga dapat merasakan dan dapat mengungkapkan apa yang kalian alami dan yang kalian rasakan menjadi seorang anak pendeta. Ada waktu senang, ada waktunya susah ya, atau sukar atau susah lah katakan. Tapi pada sore hari ini ya, mengakhiri Zoom meeting kita, mengerti tentang panggilan sehingga kita dapat menghargai pertama panggilan orang tua kita, dan yang kedua kita dapat menghargai kita sebagai anak pendeta. Om Jimmy mau sampaikan, dulu Om Jimmy waktu menghadapi masa-masa yang sukar, sepertinya merasa minder, merasa kekurangan, merasa banyak hal ya. Banyak hal yang secara pribadi Om Jimmy rasakan. Bahkan sepertinya menjadi
korban pelayanan orang tua. Tapi Om Jimmy berharap kita di sini tidak merasakan hal itu, ya. Namun Om Jimmy ingin meluruskan satu hal, bahwa waktu kita menjadi anak hamba Tuhan, mungkin ada kesusahan, ada penderitaan dari orang tua yang mengalami itu, namun kita sebagai anak, kita pun mengalaminya. Saya mau katakan itu bukan menjadi korban, tetapi saudara juga adalah korban dalam satu pelayanan. Kalau orang tua kita berkorban dalam pelayanan, kita jangan merasa menjadi korban, tetapi kita juga harus memiliki rasa bahwa kita juga berkorban sama seperti orang tua kita. Om Jimmy mengambil satu ilustrasi yang sama, yaitu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia menjadi korban. Dia melakukan pekerjaan siapa? Kita semua bisa menjawab. Sebagai anak, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan, dia berkorban atas hidupnya, berkorban untuk masa mudanya, bahkan dia berkorban atas hidupnya untuk pelayanan daripada siapa? Bapa di sorga. Jadi akhir dari apa yang Om Jimmy sampaikan, Om Jimmy ingin mengilustrasikan kalau kita menjadi anak-anak hamba Tuhan, Papa kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka kita sebagai anak, saya ilustrasikan, kita juga sama seperti Tuhan Yesus melakukan tugas Bapa kita. Secara tidak langsung, kita mengerjakan tugas-tugas Papa, kita sama mengerjakan tugas-tugas Bapa kita yang ada di dalam sorga. Jadi kalau Papa kita bangga menjadi hamba Tuhan, saya berdoa kita juga harus bangga. Karena apa? Kita juga sementara melakukan pekerjaan apa yang Tuhan percayakan kepada papa dan mama kita. Hari ini kita mau berdoa bersama. Kita tundukkan kepala, kita berdiam diri. Om Jimmy agak ingin mengajak kita berdoa secara bersama-sama. Mari kita renungkan sedikit waktu, saat-saat yang indah, saat-saat yang baik, kita berada di tengah-tengah keluarga, kita sebagai keluarga hamba Tuhan. Om Jimmy akan berdiam sejenak dan memberi kesempatan bagi kalian untuk merenungkan sedikit waktu apa yang sudah, pengalaman-pengalaman yang baik, yang manis, yang indah, yang sudah Tuhan kerjakan atas keluarga kita sebagai keluarga hamba Tuhan. Om Jimmy akan memberi waktu 3 menit, coba kita renungkan, kita berdiam sebentar, dan kita renungkan apa kebaikan kita bersama dengan Papa. Kita renungkan kebaikan kita bersama dengan Mama, kebaikan Tuhan yang kita alami sebagai keluarga hamba Tuhan. Om Jimmy akan mulai menghitung 3 menit, mari kita renungkan. Coba kita pikirkan, ingat dan renungkan kebaikan-kebaikan, saat-saat yang kita harapkan, yang indah bersama dengan orang tua kita,
di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan. Om Jimmy beri waktu kita 3 menit saja untuk pikirkan, renungkan, dan ingat apa kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan yang sudah kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Kita pikirkan apa yang sudah kita alami, kebaikan-kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan atas kehidupan keluarga kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kami. Pengalaman-pengalaman indah, yang manis yang kita alami. Haleluya. Glory. Mari kita renungkan kebaikan-kebaikan yang kita alami bersama orang tua, papa, mama. Pengalaman-pengalaman yang manis. Haleluya. Kami sebagai anak hamba-Mu, Tuhan, terima kasih. Mari kita pikir, ingatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Ada satu hal lagi yang Om Jimmy mau tambahkan sebelum kita masuk di dalam doa. Kita tetap renungkan, kita tetap berdiam diri, kita konsentrasikan pikiran kita. Hari ini, saat ini, coba kalian pikirkan, apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian harapkan bagi papa, bagi mama, bagi kakak, adik, dan keluarga kita? Di tengah-tengah pelayanan, sekali lagi kita pikirkan apa yang kita harapkan. Coba saudara pikirkan apa yang kita harapkan di tengah-tengah keluarga kita. Harapan bagi papa, harapan bagi mama. Apa yang kalian doakan? Sebentar kita akan masuk di dalam doa. Saya ajak kita, apapun yang kalian pikirkan, apapun yang kalian harapkan, itu akan menjadi doa kita sebagai anak-anak hamba Tuhan. Kita berdoa bagi papa, kita berdoa bagi mama, kita berdoa bagi keluarga kita. Harapan apa yang terbesar yang kita inginkan? Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, kami naikkan segala puji dan syukur. Karena segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memanggil orang tua kami. Engkau sudah menjadikan dia sebagai hamba-Mu di tengah-tengah pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada satu tugas yang besar yang Engkau percayakan bagi orang tua kami. Engkau percayakan mereka melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Menghadirkan Engkau di setiap saat umat-Mu bersekutu demi nama-Mu. Bahkan dalam keadaan lemah sakit, orang tua kami pun harus melayani, berdoa bagi jemaat-Mu untuk menjadi berkat bagi mereka.
hingga umat-umat-Mu diberkati ya Tuhan. Tapi kami sebagai anak-anak hamba-Mu, kami berdoa bagi orang tua kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Engkau berikan penghiburan bagi mereka. Engkau topang mereka ya Tuhan. Engkau sokong mereka dengan kuat kuasa yang daripada Engkau. Karena kami percaya apabila tanpa kuasa-Mu ya Tuhan, orang tua kami, papa, mama kami seringkali tidak sanggup melakukan pekerjaan-Mu. Tapi kami percaya ya Tuhan, bersama dengan Engkau, dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, kami percaya bersama di dalam nama Tuhan Yesus, orang tua kami Engkau pakai secara dahsyat luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Melayani pekerjaan-Mu yang Engkau percayakan bagi mereka. Dan kami berdoa bagi kami sebagai anak-anak hamba-Mu ya Tuhan. Engkau berikan hati bagi kami. Ada satu kebanggaan bagi kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau sementara memakai orang tua kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Dan kalau kami ada di tengah-tengah keluarga, orang tua kami sebagai hamba-Mu ya Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kami juga Engkau pakai menjadi anak-anak, menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan, untuk kami dapat menopang orang tua kami, menopang pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa, Engkau pakai kami dan panggillah kami Tuhan menjadi juga sebagai hamba-hamba-Mu. Karena kami percaya panggilan sebagai hamba Allah adalah satu tugas pekerjaan yang paling mulia di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, kami bangga menjadi anak hamba Tuhan. Kami bangga menjadi orang-orang yang ada di pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak yang dapat mensupport orang tua kami, yang mendukung pekerjaan-Mu atas pekerjaan orang tua kami Tuhan. Supaya di atas segala-galanya, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, masa muda kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Allah. Sebagai anak-anak hamba Tuhan, kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami dapat menjadi anak-anak hamba Tuhan yang dapat menopang pekerjaan orang tua kami. Kami menjadi anak-anak hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi juga alat di tengah pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami pada sore hari ini. Apa yang sudah kami terima, kami mengerti dan kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami. Dan sekali lagi kami berdoa oleh urapan kuasa penghiburan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai kami sekalian bahkan sampai selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya, supaya ada satu kebanggaan kami berdiri menjadi anak-anak hamba Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri Zoom meeting kami atau pemberitaan firman-Mu dengan mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Om Jimmy ucapkan sekali lagi selamat sore. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sampai nanti kapan kita bertemu lagi. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih Om Jimmy untuk sharing firman Tuhannya. Sangat bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman, ayo kita
seperti Tuhan Yesus yang berkorban untuk membantu pelayanan Bapaknya yang di surga, kita juga mari sama-sama membantu pelayanan orang tua kita. Nah, teman-teman, kita udah di akhir Zoom meeting kita pada sore hari ini nih. Gimana? Apakah kalian merasa terberkati semuanya? Jika ya, bisa raise hand-nya atau angkat jempolnya. Amin. Terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi sore ini untuk meramaikan Zoom kita. Senang banget bisa bergabung. Ya, Kak Samuel suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Kak. Gak ada suaranya. Oke, mungkin karena Kak Samuel lagi di jalan. Jaringan. Halo, Oh, ya, sudah. halo. Sorry guys, aku lagi ada di jalan ya. Jadi kita melihat ini ada teman-teman baru ya, Lydia. Iya. Gimana? Seperti Madel Angeli. Kayaknya kita boleh berkenalan lagi karena ada juga yang baru bergabung, jadi belum kenal satu sama lain. Apakah kita mengulang lagi untuk perkenalan? Boleh, boleh. Gimana teman-teman? Kita berkenalan satu-satu lagi ya. Oke. Dimulai dari aku dulu. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Lydia Elizabeth. Umur aku 17 tahun. Aku anak dari Pendeta Hendra Kasenda dan Nola Wisang. Aku tinggal di Kota Tangerang, pelayanan di Victory Discipleship Church di Tangerang. Oke, untuk selanjutnya. Oke, dan aku Samuel Yidija Theophil Purba, usia saya 18 tahun. Saya anak dari Bapak Pendeta Petrus John Kennedy Purba dan ibu saya Freli Alita Magdalena Mailoor. Dan saya tinggal di Kota Medan. Lanjut. Halo semuanya, nama aku Aina Esterina Tololiu. Aku dari Bekasi, pelayanan Papa Mama di GPDI Philadelphia Jati Asih Bekasi. Papa aku Audi James Tololiu dan mamaku Novita Lengki. Salam kenal semuanya. Shalom semuanya, teman-teman. Perkenalin nama aku Selena Ariela Kiling, umur aku 19 tahun. Papaku Denny Ariel Kiling, pelayanan di Bekasi di GPDI Regensi di Cibitung. Terima kasih. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan namaku Valda Claudia Toganti, aku anak dari Pendeta Anton Toganti dan Mika Pandean. Sekarang pelayanan ada di Jakarta Pusat, DPDI Jemaat Siaga. Umurku 20 tahun. Salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, nama saya James David Menta, anak dari Pendeta ICP Lumenta, pelayanan di GPD Victory Bekasi, umur awal 17 tahun. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Gerald Gideon Kumaling, biasa dipanggil Gerald atau Ralt, dan saya umur 15 tahun, pelayanan di GPDI Betsean Sidoarjo, orang tua Happy Weni Komaling dan Esther Lumanau. Halo, nama saya Gizela Gibrandi Komaling. Umur saya 8 tahun. Pelayanan di GBD Betsean Sidoarjo. Nama orang tua saya, nama papa Happy Weni Komaling dan nama mama Ibu Esther Lumanau. Terima kasih, salam kenal. Halo semua, namaku Elishifa. Aku pelayanan di Jogja.
Aku anak dari Pendeta Lukas James dan Elsha Rengkung. Salam kenal semua. Halo semuanya, kenalin nama saya Evan Valerio Wimomongan. Saya anak dari Bapak Pendeta Feni Jackson Momongan. Umur saya 15 tahun, saya tinggal di Kota Tangerang. Saya pelayanan di GPDI Cipono Makmur. Salam kenal semuanya. Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Yosafat Haim, umur 19 tahun. Saya berasal dari Pokerto. Nama ayah saya Nenggolan. Terima kasih. Shalom. Shalom semuanya, nama aku Priscilla Maria Kasenda. Aku anak dari Pendeta Hendra Kasenda dan Pendeta Naula Wisang. Aku umur 14 tahun dan tinggal di Tangerang. Aku pelayanan di Victory Discipleship Church. Salam kenal semuanya. Oke, luar biasa banget kita bisa kenal satu sama lain. Oh, ini ada yang baru on kamera lagi nih. Ya, kira-kira teman yang belum on kamera, mungkin belum nulis, berarti ada Brother Poikos Aritonang, boleh bisa perkenalkan diri ke teman-teman yang lain juga. Halo, shalom. Nama saya Poikos Aritonang. Saya anak dari Pendeta Pantun Aritonang. Saya umur 13 tahun. Kelas saya kelas 8 SMP. Ya udah itu aja sih. Thank you. Oke, thank you so much, brother. Jadi grogi, Kak. Enggak apa-apa, kita sama kenal ya. Soalnya berulang-ulang. Ya memang berulang-ulang supaya ada beberapa teman-teman juga yang baru kenal mungkin, jadi ada baiknya kita juga saling memperkenalkan diri, karena next ke depannya di pertemuan selanjutnya, karena kita sering berkenalan satu sama lain, mungkin kita akan mengadakan seperti kuis begitu ya. Jadi nanti satu sama lain akan tidak menampil namanya di Zoom meeting, sehingga nanti kita akan buat kuis untuk bisa mengenal satu sama lain namanya. Kira-kira setuju nggak ya guys semuanya? Setuju Kak, setuju. Iya, seru banget nih kalau bisa kayak gitu. Coba nanti mungkin pas tanggal 20-nya ya, akhir. Ya, ini pas kita pertemuan hari. terakhir ya. Iya. Nah, karena setelah tanggal 20 rencananya kita anak-anak hamba Tuhan angkatan Sekolah Alkitab Batu angkatan 41 itu diadakannya sebulan sekali, teman-teman. Jadi sebelum kita Zoom meeting-nya sebulan sekali, kita mau lebih kenal lagi. Di tanggal 20 kita mau ngadain mini games. Yes, betul sekali. Jadi setelah tanggal 20 bukan berarti pertemuan kita dari Victor Arrow selesai. Masih ada lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan kita akan sharingkan nanti di grup ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup, bisa silakan juga. Nanti Kak Lydia akan share lagi link untuk daftar Instagram. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang belum menulis link, bisa menulis link Instagram masing-masing, sehingga kita anak-anak hamba Tuhan bisa saling follow-follow anak-anak hamba Tuhan lainnya, sehingga kita dapat bisa mempererat lagi hubungan kita satu sama lain untuk memajukan dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sekian acara dari Victor Arrows hari ini. Saya Samuel Pael. Saya Lydia Elizabeth. Pamit undur diri. Dan sampai ketemu besok hari. Oke, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bye-bye. Hai Jimmy, thank you. Bye. Bye, thank you semuanya. Evan, Graciel, James, Alicia, Poikos. Thank you Gerald udah share quote, udah share tulisan lirik tadi. Iya, thank you Gerald. Yesus memberkati. Shalom Tante Freli. Welcome Kak.